Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10 MIPA SMA Muhammadiyah Klaten yang saya cintai. Selamat pagi, gimana kabarnya pada hari ini? Walaupun di masa pandemi COVID ini, saya berharap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pembelajaran jarak jauh, saya berharap kalian semua tetap semangat dan tetap belajar dengan giat mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku semua yang saya hormati, untuk perkenalan pada hari ini, saya adalah Bapak Heru Siswanto, mengajar fisika kelas 10 MIPA. Kemudian untuk KKM fisika nanti 70 ya, KKM 70. Kemudian mata pelajaran fisika untuk masa pandemi COVID semester 1. Bab 1 nanti adalah besaran dan satuan, kemudian yang bab kedua vektor, bab ketiga gerak lurus, bab keempat gerak parabola, dan bab yang kelima adalah gerak melingkar. Itu adalah materi pembelajaran yang akan kita pelajari dalam semester 1 ini atau semester dasar untuk masa pandemi COVID-19. Adapun kriteria untuk penilaian fisika, yang pertama adalah nilai ujian semester. Jadi harus mengikuti ujian semester. Yang kedua, mengikuti atau ada nilai semester. Terus yang ketiga, nilai tugas dari kalian. Dan untuk mendukung, yaitu keaktifan mengikuti pembelajaran dan juga keaktifan di dalam mengerjakan tugas yang saya berikan setiap jadwalnya. Baiklah, inilah perkenalan dari Bapak untuk mata pelajaran fisika kelas 10 MIPA. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, marilah kita pelajari bab yang pertama, yaitu tentang besaran dan satuan. Di setiap hari di rumah maupun di sekolah, kita tentu tidak lepas dari mengukur ya. Jadi pengukuran itu berhubungan erat dengan besaran dan satuan. Sekarang kita bahas apakah besaran itu, apakah satuan itu. Ya, mungkin kita bisa mengukur berapakah kira-kira panjang meja ini. Misalkan panjang meja ini berapa? Bisa diukur apa tidak? Tentunya bisa. Menggunakan apa? Iya, penggaris bisa, mistar bisa, rollmeter bisa. Pertama. Kemudian, berapakah kira-kira temperatur atau suhu di ruangan ini? Bisa diukur apa tidak? Tentunya bisa. Menggunakan apa? Termometer. Iya. Jadi besaran itu apa? Apakah itu besaran? Iya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dapat dinyatakan dalam angka. Jadi panjang tadi bisa diukur, suhu bisa diukur. Berarti panjang, suhu itu termasuk ke besaran. Kemudian satuan, setiap besaran tentu mempunyai satuan. Satuan adalah menunjukkan banyaknya hasil pengukuran. Nah, sekarang kita lanjutkan, ada berapa jenis besaran itu? Besaran ada dua. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan.
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, akan kita lanjutkan. Besaran pokok ada berapa? Yang pertama adalah massa. Itu termasuk besaran pokok. Jadi besaran pokok nanti ada 7. Yang pertama adalah massa, satuannya kilogram. Yang kedua, panjang, satuannya meter. Kemudian yang ketiga, waktu, satuannya sekon atau detik ya. Kemudian arus listrik, satuannya ampere atau ampere meter. Kemudian jumlah zat, satuannya mol. Yang keenam, suhu, satuannya Kelvin. Dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya, satuannya kandela. Itu adalah besaran pokok yang harus kalian perhatikan. Ada 7 tadi ya. Yang pertama massa, panjang, waktu, arus listrik, jumlah zat, suhu, dan intensitas cahaya. Itu besaran pokok. Kemudian untuk besaran turunan, ya, besaran turunan adalah besaran yang sudah diturunkan terhadap besaran pokok atau diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa saja? Banyak sekali. Kalau tadi besaran pokok ada 7, besaran turunan lebih dari 7, banyak sekali, luas. Itu termasuk besaran pokok. Satuannya meter persegi ya. Kecepatan itu besaran turunan, yaitu diturunkan dari besaran panjang dan waktu, meter per sekon. Kemudian massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Jadi massa jenis itu adalah turunan dari besaran pokok, massa dan panjang. Ini besaran turunan. Sudah jelas ya anak semua. Jadi besaran ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Contohnya sudah ada semua. Bisa dicari di buku atau referensi yang lain. Kita lanjut. Tadi untuk satuan, ya, satuan ada awalannya. Di dalam fisika sering kita jumpai nanometer, pikometer, mikrometer. Nah, kalian harus tahu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai awalan di dalam satuan, yang nanti bisa kita tulis di dalam notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah ini gunanya untuk mempersingkat tulisan. Misalkan kalian menulis 0,000005, ini kalau kita tulis terlalu panjang, maka dibuat notasi ilmiah untuk menyingkat tulisan. Oke, yang pertama contohnya yaitu giga. Giga itu 10 pangkat 9. Contoh, kapasitas DVD 4 GB ya. Kemudian ada mega 10 pangkat 6. Contoh, kebutuhan listrik di kota A adalah 2 MW. Nah, ini adalah awalan dalam satuan. Jadi kalian harus tahu mega watt ke watt berapa. Lalu kilo itu 10 pangkat 3. Contohnya jarak Jakarta Bandung 150 km ya. Jadi kilometer ke meter itu 10 pangkat 3. Mikro 10 pangkat min 6. Contoh, diameter rambut 50 sampai 100 mikrometer. Nah, ini adalah contoh awalan dalam satuan yang bisa ditulis dalam notasi ilmiah. Ada lagi nano, ini juga sering keluar dalam soal-soal fisika. Nanometer ke meter berapa? Jadi 1 nanometer ke meter itu 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Itu ya. Oke, ini adalah saya rangkumkan di sini ya. Misalkan 1 gigabit sama dengan 1 kali 10 pangkat 9 bit. 1 megawatt sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 watt dan seterusnya. Ini adalah konversi satuan. Oke, lanjut. Pembahasan selanjutnya adalah dimensi. Dimensi adalah cara untuk menyusun suatu besaran berdasarkan besaran pokoknya. Jadi dengan kita tahu dimensi, kita tahu oh besaran itu tersusun atas berapa besaran pokok, gitu ya. Yang sering muncul ada 3, yaitu panjang. Panjang itu satuannya meter, dimensinya L. Ya. Kemudian massa, massa satuannya kilogram, dimensinya M. M besar sama ya, L besar, M besar. Kemudian waktu, satuannya sekon, dimensinya T besar. Nah, sekarang sebagai contoh,
Ini contoh dimensi. Tentukan dimensi besar dalam berikut. Massa jenis, ya. Yang A, massa jenis itu rho simbolnya. Rumusnya massa dibagi volume. Kalau dibuat dimensi, massa itu satuannya kilogram. Kilogram dimensinya M besar. Kemudian volume itu satuannya meter kubik. Meter dimensinya L pangkat 3. Jadi dimensi dari massa jenis adalah M L pangkat min 3. Itu ya. Satu lagi, kecepatan. Kecepatan simbolnya V. Rumusnya perpindahan dibagi waktu atau S dibagi T. Kemudian perpindahan itu satuannya meter, dimensinya L. Waktu satuannya sekon, dimensinya T. Sehingga kecepatan itu dimensinya L T pangkat min 1. Gitu ya. Jadi dengan kita mempelajari dimensi, kita tahu kok kecepatan itu tersusun atas besaran pokok, panjang, dan waktu. Itu ya. Kemudian untuk latihan anak-anakku semua, nanti bisa dibuat ya di rumah atau dikerjakan. Tulislah rumus dimensi dari besaran berikut: percepatan, momentum, dan usaha. Silakan dicoba ya, nanti dikumpulkan. Nah, itu adalah dimensi. Kemudian kita lanjut ke pengukuran itu sendiri. Jadi pengukuran pasti membutuhkan alat ukur. Hasilnya adalah angka penting. Nah, nanti kita bahas angka penting. Jadi perasaan manusia itu bersifat relatif. Jadi tidak tentu. 90% informasi yang diperoleh adalah melalui mata kita dengan cara melihat, yaitu mengukur. Jadi ini pengukuran itu pasti membutuhkan alat ukur. Hasil pengukuran adalah angka penting. Jadi angka penting itu apa? Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ya. Lanjut, sekarang di dalam angka penting ada aturannya. Ya, diperhatikan. Yang pertama untuk aturan angka penting, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 12,375. Jadi angka selain 0 itu adalah angka penting semua. Dari 1 sampai 9 itu adalah angka penting semua. Jadi contohnya 12,375 cm. Ini ada 5 angka penting, gitu ya. Karena tidak ada nolnya di sini. Lah, apakah 0 bukan angka penting? Tergantung letaknya sekarang. Jadi yang pertama tadi, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Dari 1 sampai 9 itu semua angka penting. Tapi apakah 0 bukan angka penting? Tergantung letaknya. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan kedua. Jika angka 0 terletak di antara angka bukan 0, ini adalah angka penting. 0-nya ini adalah angka penting, gitu ya. Jadi 0-nya kalau terletak di antara angka bukan 0, ini adalah angka penting. Contohnya ini 20,05. Jadi 0-nya ini di antara angka 2 dan 5. Jadi 0 ini termasuk angka penting. Jadi kalau 20,0,5 meter itu terdapat 4 angka penting, gitu ya. Karena 0 terletak di antara angka bukan 0. Lagi, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi intinya angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 itu adalah angka penting. Contohnya 4,50 mm atau 4,50 mm. Lah, angka 0 ini terletak di sebelah kanan angka bukan 0 dan juga terletak di sebelah kanan tanda desimal. Berarti angka 0 ini termasuk angka penting. Jadi jumlah angka pentingnya 4,50 adalah 3 angka penting. Lanjut, aturan penting yang keempat. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma atau tanda desimal, bukan angka penting. Jadi intinya angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 atau di sebelah kiri tanda desimal itu bukan angka penting. Ingat, bukan angka penting. Contohnya
0,000005 meter. Nolnya ada banyak sini. Nah, ini adalah satu angka penting, yaitu cuma 5 saja. Karena nol-nolnya ini di sebelah kiri angka bukan nol. Dan angka nol ini ada yang di sebelah kiri tanda desimal atau ada tanda koma. Jadi 0,00005 meter ini terdapat satu angka penting, yaitu 5 saja. Gitu ya. Nah, banyak sekali aturan angka penting, nanti bisa dibaca sendiri di buku ya, yang telah diberikan di perusahaan. Lanjut ya, sekarang setelah aturan angka penting, operasi angka penting. Operasi yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Ini sama aturannya. Untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan saya jadikan satu. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, aturannya atau hasilnya harus mengandung satu angka taksiran. Ingat, di dalam pengukuran, hasil pengukuran adalah angka penting. Angka penting itu diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka taksiran ini biasanya letaknya di belakang sendiri. Contoh, 34,569 ditambah 1,2. 34,569, angka 9 adalah angka taksiran atau angka yang diragukan. 1,2, angka 2 nya adalah angka taksiran atau angka yang diragukan. Kalau dijumlahkan biasa, 34,569 ditambah 1,2 itu hasilnya 35,769. Dan di sini hasilnya ada dua angka taksiran, yaitu 7 dan 9. Padahal aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting harus mengandung satu angka taksiran. Kalau 2 gimana? Ya dihilangkan 1. Jadi nanti 3,35,7. Jadi angka taksirannya cuma 7. Terus diperhatikan juga, sebelum kalian menghilangkan angka selanjutnya, diperhatikan pembulatan ya. Ini yang sangat penting sekali. Jangan asal cuma menghilangkan saja sampai angka 7. Diperhatikan pembulatan. Kalau sudah angka 7 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Kalau sesudah 7 di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau pas 5 gimana, Pak? Nah, ini yang penting. Kalau pas 5 itu dilihat sebelum angka 5. Kalau genap dibulatkan ke bawah, kalau ganjil dibulatkan ke atas. Jadi 35,769 penjumlahan secara aturan angka penting yaitu 35,8. Jadi di setelah angka 7 ada angka 6. Angka 6 di atas 5. Jadi dibulatkan ke atas. Jadi bukan 35,7 tapi 35,8. Nah, diperhatikan ya anak-anakku semua ya. Jadi jangan sampai cuma aturannya aja harus mengandung angka taksiran 35,7 tidak, tapi juga harus diperhatikan aturan pembulatan. Jadi sesudah 7 di sini ada angka 6, angka 6 di atas 5, maka dibulatkan ke atas jadi tambah 1 8. Jadi jawabannya adalah 35,8 karena ada aturan pembulatan. Ini untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Pengurangan juga sama seperti itu. Lanjut yang kedua, operasi perkalian dan operasi pembagian. Ini juga sama. Antara perkalian dan pembagian itu aturannya atau hasilnya sama. Harus mengandung angka penting yang paling sedikit dari angka yang dikalikan. Contohnya ini, 12,345 dikalikan 0,120 atau 0,120. 12,345 terdapat 5 angka penting. Terus 0,120 ini terdapat 3 angka penting. Maka sesuai dengan aturan perkalian dan pembagian, hasilnya harus mengandung angka penting yang paling sedikit dari angka-angka yang dikalikan. Yang atas itu 5 angka penting, yang bawah 3 angka penting. Jadi hasilnya nanti harus mengandung 3 angka
angka penting. Ingat, yang paling sedikit adalah 3, jadi 3 angka penting. 5 dengan 3 sedikit 3, jadi hasilnya nanti harus 3 angka penting. Kalau dikalikan 12,345 dikalikan 0,120, hasilnya 1,4814. Ini betul apa salah? Betul, tapi kurang tepat. Jadi kalau menurut aturan angka penting ini kurang tepat, tapi kalau di luar aturan angka penting jawaban-jawaban itu sudah betul sebenarnya. Tapi ini kita terikat dengan aturan angka penting. Hasilnya harus mengandung angka penting yang paling sedikit dari angka yang dikalikan. Jadi 1,4814 sesuai dengan aturan angka penting, jawabannya adalah 1,48. 1,48 itu ada 3 angka penting, gitu ya. Kemudian setelah angka 8 itu kan 1 itu di bawah 5, jadi dibulatkan ke bawah, dihilangkan, gitu ya. Jadi untuk aturan penjumlahan pengurangan, ingat hasilnya nanti harus mengandung 1 angka taksiran. Angka taksiran itu letaknya di belakang sendiri ya, jadi angka yang dilakukan. Sedangkan untuk operasi perkalian dan operasi pembagian, nanti hasilnya adalah harus mengandung angka penting yang paling sedikit dari angka-angka yang dikalikan. Itu ya. Oke, saya harap kalian sudah sedikit tahu ya. Nah, ini ada latihan lagi ya. Ini nanti juga dikerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan, ya. Ini latihan tugas yang kedua ya. Nah, ini di dalam pengukuran diperhatikan akurasi. Nah, ini saya langsung aja. Kemudian presisi. Kemudian di dalam pengukuran ada juga kesalahan paralat, ya. Nah, ini kesalahan paralat, kesalahan pembacaan itu karena posisi mata tidak tepat, ya. Ini, ya. Lanjut. Ada kesalahan zero error. Angkanya tidak menunjukkan angka 0 ya, jalurnya. Nah, sekarang adalah pengukuran panjang. Langsung aja ya, karena waktu. Pengukuran panjang ada 3 nanti yang kita pelajari: penggaris atau mistar, kemudian jangka sorong, dan mikrometer skro. Yang pertama mistar atau penggaris, skala terkecil atau tingkat ketelitian adalah 1 mm atau 0,1 cm dengan tingkat kesalahan 0,05 cm. Jadi hasil pembacaan pengukuran dengan menggunakan mistar dari gambar ini adalah 2,20 plus minus 0,05 cm, ya. Lanjut untuk jangka sorong, ya. Jangka sorong ini alat yang digunakan bisa untuk mengukur kedalaman suatu benda, bisa untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan lain sebagainya. Jangka sorong mempunyai tingkat ketelitian 0,1 mm. Di dalam jangka sorong ada skala utama, ini skala utama, skala tetap ya, kemudian skala nonius atau skala geser. Skala utama satuannya cm, skala nonius satuannya milimeter. Nah, sekarang yang wajib kalian pahami dan diperhatikan adalah bagaimana cara membaca jangka sorong itu. Lihat, ini skalanya. Di dalam soal-soal nanti bentuknya kayak gini. Yang di atas ini adalah skala utama. Kemudian yang di bawah adalah skala nonius. Lihat. Sekarang cara baca skala utama. Perhatikan skala utama ini. Angka 0 skala nonius kita tarik ke atas di sini, ya. Batasannya di sini ya. Batas untuk membaca jangka sorong untuk skala utama di sini batasnya. Jadi kalau di sini 7,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Di sini 8 cm, terus lagi 8,1. Nih ya, 8,1. Jadi skala utama menunjukkan angka 8,1 cm karena nolnya di sini ya. Nah, masih ada sisa sedikit. Nah, ini masih ada sedikit ya. Kita baca pada skala nonius, ya. Skala nonius yang segaris dengan skala utama. Ini adalah ini ya. Ini 2.
0, 1, 2. Ini segaris dengan skala utama. Berarti di sini 0,2 mm kali tingkat ketelitian jangka sorong 0,1 mm jadi 0,2 mm. Sebelum dijumlahkan kita samakan satuannya. 8,1 cm ditambah 0,02 cm. Jadi hasilnya adalah 8,12 cm atau 8,12 cm. Ya, kalau sudah tahu ya gampang. Ini 8,1. Satu berapa? 1, 2. Nah, ini sekitar gitu. Jadi 8,12 cm. Ini untuk pembacaan jangka sorong. Saya kira di SMP dulu sudah pernah ya, dipelajari ini. Di sini di SMA tinggal menjalankan saja. Nah, sekarang yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Ya, mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda-benda yang sangat tipis sekali dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Ya, lihat gambarnya ini. Jangka sorong punya dua skala juga. Mikrometer sekrup punya dua skala juga. Yang pertama skala utama. Nah ini. Yang kedua skala utama atau skala nonius juga bisa ya. Ya. Untuk skala utama pada mikrometer sekrup satuannya milimeter. Untuk skala putarnya atau skala noniusnya ini adalah juga milimeter. Sekarang bagaimana cara membaca mikrometer sekrup? Ya, iya. Ini skala putarnya sampai di sini. Ya, jadi batas pengukurannya adalah sampai di sini. Jadi ingat, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di bawahnya adalah setengahnya. Jadi 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 dan seterusnya. Nah, di sini 15, berarti ini 16, 17. Ingat di sini masih ada setengahnya. Berarti skala utamanya adalah 17,5 mm. Ingat, ini 15, ulangi lagi. 15, 16, 17,5 mm. Sekarang skala nonius, skala putar yang segaris dengan skala utama ini ya, yang segaris dengan skala utama ini 30 terus 31. Jadi skala noniusnya atau skala putarnya adalah 31 mm kali tingkat ketelitian mikrometer sekrup 0,01 mm jadi 0,31 mm. Tinggal kita jumlahkan 17,5 mm ditambah 0,31 mm hasilnya 17,81 mm. Nah, anak-anakku semua, ini adalah pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya berharap kalian sudah jelas. Ini ada latihan juga, silakan dikerjakan lagi. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Dan ingat, keaktifan kalian di dalam mengerjakan tugas sangat berpengaruh kepada nilaimu, gitu ya. Jadi semakin cepat tugas yang kalian kumpulkan, maka nilai semakin bagus. Semakin komplit kalian mengerjakan tugas, maka nilaimu juga semakin bagus. Demikian tadi materi yang sudah saya berikan untuk bab yang pertama ini, yaitu bab besaran dan satuan. Semoga kalian semua bisa menangkap apa yang saya terangkan melalui PowerPoint ini. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya tetap dikerjakan sesuai dengan jadwal dan tetap semangat. Semoga kalian sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.